Assalamualaikum semuanya. Sesuai janji aku bakalan buat part 2 nya, jadi stay tune terus. Ini tuh lebih nikmat ya teman-teman ya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan karena kemarin ada yang request ditimbang dong kak tahunya biar enak cara ngerikuknya biar nggak kira-kira. Jadi oke, di sini aku udah siapin tahu putih. Untuk tahu putih takarannya sama ya teman-teman ya, kurang lebih 10 buah. Ini aku timbang. Ini setelah aku timbang semuanya 10 buah itu dapatnya 500, hampir 550 ya. Tapi kan ini kadar airnya aku mau buang, jadi kurang lebih itu setengah kilo juga menurut aku masih oke banget ya teman-teman ya. Jadi untuk tahu putihnya ini kurang lebih pakainya setengah kilo. Kita langsung aja saring seperti ini. Sebenarnya dihalusin manual juga boleh, cuman kalau dihalusin manual tanpa disaring seperti ini biasanya tekstur kasarnya itu gak kasat mata gitu loh teman-teman. Kelihatannya udah halus, tapi nanti setelah dibentuk, setelah dicampur tepung dan setelah digoreng kelihatan banget tahunya itu nggak rata. Jadi biar aman, biar rata juga aku saring seperti ini. Kalau kalian punya chopper, sok monggo silakan dichopper juga boleh, dikeluarin blendernya, choppernya biar lebih cepat dan lebih hemat waktu ya teman-teman ya. Cuman menurut aku di blender pun sama disaring itu menurut aku lebih ribet di blender, soalnya nanti kita cuci-cuci blender gitu lebih ribet. Jadi aku saring seperti ini aja ya. Biasanya di sini teman-teman juga kadang nggak ada yang nggak punya blender, jadi bisa banget pakai cara ini. Pasti kalian punya saringan di rumah kan buat nyaring teh atau nyaring apapun itu. Mungkin kalian lebih punya saringan kali ya daripada blender. Ini setelah disaring seperti ini, kita langsung aja bersihin. Setelah dibersihin, aku bakalan kurangin kadar airnya ya teman-teman ya. Soalnya yang di part 1 itu kan kadar airnya nggak aku kurangin, jadi ngebentuknya agak susah. Jadi yang part kedua ini biar ngebentuknya lebih mudah dan hasilnya lebih mulus, jadi aku bakalan saring seperti biasa. Untuk ngurangin kadar air, aku pakai jilbab ya teman-teman ya. Tenang, jilbab ini tuh khusus buat aku masak ya, jadi dia tuh kayak agak berongga gitu loh teman-teman. Jadi kayak kayaknya nggak terlalu padat, masih kayak nerawang gitu. Kita langsung aja masukin tahunya ke dalam jilbab. Ini jilbabnya sebelum aku pakai itu aku cuci dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak dicuci nggak apa-apa sih kalau kalian yakin ini tuh jilbabnya bersih. Ini langsung aja kita kayak pencet-pencet gitu, nanti airnya bakalan keluar sendiri. Kalian bisa lihat ya, kayak gini aja caranya. Bisa pakai jilbab apapun itu. Ini kebetulan aku tuh pakai pasmina yang nggak kepake gitu loh teman-teman, karena terlalu nerawang. Jadi aku buat saringan tahu seperti ini. Jadi kalau kalian pengen punya jilbab khusus buat masak, sok langsung aja pakai pasmina seperti yang aku punya ini ya. Tapi kalau kalian mau pakai jilbab kalian nggak kepake juga nggak apa-apa sih, tinggal dicuci bersih aja terus dikhususkan buat masak. Ini tuh biasanya buat aku nutup adonan, terus buat aku ngurangin kadar air tahu, buat sari tahu gitu. Banyak banget sih fungsinya ini, karena sering banget sih jilbab ini tuh aku pakai buat masak. Jadi buat kalian yang subscribe aku pasti tahu aku tuh sering banget pakai jilbab ini buat masak. Ini udah selesai ya teman-teman ya, cukup menurut aku kelembapannya udah cukup, jadi nggak terlalu kering-kering banget. Soalnya kalau terlalu kering-kering banget nanti tahunya kayak padat banget gitu loh. Jadi ini menurut aku udah cukup ya. Pokoknya dikurangin aja sesuai selera kalian. Sebenarnya nggak dikurangin juga nggak apa-apa, tapi konsekuensinya nanti ngebentuknya agak susah. Karena kemarin pilus tahu aku tuh sedikit keras, aku bakalan bedain lagi ya takarannya ya. Ini di sini untuk perasannya tetap sama, aku pakai 1 sendok teh garam. Sorry aku Royco. Aduh sedikit linglung nih. Sorry tadi 1 sendok Royco. Terus di sini aku ada soda kue, jangan terlalu banyak. Ini pakai setengah sendok teh aja. Terus garamnya sama, aku pakai 1 sendok teh. Kalau kalian nggak suka asin boleh dikurangin ya untuk takaran garamnya. Ini aku pakai tepung tapioka 50 gram. Terus di sini aku ada tepung maizena 50 gram. Jadi takarannya aku ganti 50-50 ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lebih kriuk, lebih crispy, maizenanya dibanyakin ya. Kalau kalian pengen teksturnya agak keras, kriuk gitu, bisa ditambahin tepung tapiokanya. Jadi di sini untuk tapiokanya aku 50 gram, maizenanya juga 50 gram. Setelah semua bahannya masuk semuanya, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata.
Ini adonannya lebih padat gitu ya, nggak berair sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh aku buatnya emang agak sedikit keasinan ya. Jadi kalau kalian besok-besok mau buat atau hari ini mau recook, sok dikurangin takaran garamnya ya. Menurut aku ini agak keasinan sih. Tapi kalau aku sendiri sih enggak, tapi takutnya kalian ngerasa ini tuh keasinan ya teman-teman ya. Soalnya kan takaran airnya tadi aku kurangin, tapi resepnya aku masih ngikutin yang pertama gitu loh teman-teman. Ini udah tercampur rata, pokoknya dipastiin tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siap bentuk. Ini tuh nggak lengket di tangan ya. Seperti biasa, di sini aku udah siapin penggorengan. Aku bakalan masukin minyak goreng. Minyak gorengnya agak banyakan, nggak apa-apa sih, sedikit juga nggak apa-apa. Tapi biar dia itu lebih nyaman ngegorengnya, aku saranin minyaknya agak banyakan ya. Di sini aku pakai 1 liter dan kita langsung aja siap bentuk. Karena ini adonannya nanti bakalan ngembang dan kopong, aku saranin juga ngebentuknya jangan terlalu gede-gede ya. Kalian bisa lihat ini tuh dia nggak nempel sama sekali ya teman-teman ya. Tuh kita ambil secubit-secubit aja. Kalau kalian mau pakai takaran atau pengen ukurannya sama, sebenarnya bisa banget pakai takaran sendok itu loh teman-teman. Kalau ditakar itu kurang lebih 2,5 gram gitu. Nanti aku bakalan kasih rekomendasi sendok takarnya. Kebetulan sendok takar aku tuh udah kemana-mana gitu loh perginya, jadi udah nggak ada gitu. Jadi aku nggak bisa nunjukin, tapi aku bisa ngasih rekomendasi sendok takarnya ya. Jadi kalian bisa langsung aja cek di deskripsi buat lihat sendok takarnya. Diklik aja dulu, dilihat-lihat aja dulu, kalau cocok kalian bisa langsung beli. Sambil nungguin aku ngebentuk tahunya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa ninggalin jempol kalian yang banyak ya teman-teman ya, biar aku tuh tambah semangat buat kontennya. Ini udah selesai aku bentuk-bentuk semuanya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng ya teman-teman ya. Kalau kalian nanya ini tuh untuk apinya pakai api apa, langsung aja digedein juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar dia tuh cepet panas gitu. Sebenarnya kenapa aku nyetaknya di dalam minyak kayak gini, biar nanti tuh kalau mindah satu-satu gitu, kayak minyaknya udah panas kita masukin satu persatu tuh lebih ribet. Jadi langsung aja aku masukin ke dalam minyak goreng seperti ini, biar lebih simple ya. Kalau kalian nanya ini tuh lengket apa enggak, karena tadi tuh aku pakai tepung maizena, dia tuh nggak terlalu lengket ya. Mungkin kalau pakai tepung tapioka aja dia bakalan lengket gitu loh teman-teman. Cuman karena ini tadi tepungnya mix, jadi dia nggak terlalu lengket-lengket banget ya. Ini sebenarnya untuk adonannya itu rawan hancur, tapi kalau diaduk-aduk terus gimana ya, aku ngejelasinnya juga bingung. Kalau kita terlalu kenceng mencetnya, dia itu rawan hancur ya teman-teman ya. Tapi untuk adonannya sendiri, walaupun baru panas minyak gorengnya, ini tuh diaduk-aduk sering itu sebenarnya nggak hancur ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri dari tadi aku udah goyang-goyangin, dia tuh nggak rawan hancur. Tapi jangan sesekali dipencet. Walaupun udah agak kering kayak gini, kalau dipencet karena tepung maizena itu kayak sedikit lembek gitu ya teman-teman ya, dia nanti bakalan penyok dan nggak balik ke semula gitu loh teman-teman. Jadi dia nggak bulat lagi, dia bakalan penyok-penyok. Jadi hati-hati banget ya. Boleh diaduk tapi jangan terlalu ditekan. Untuk ngegorengnya pakai api sedang aja, jangan terlalu cenderung ke kecil. Soalnya kalau terlalu kecil nanti ngegorengnya bisa 1 jam lebih teman-teman. Ini tuh ngegorengnya minimal itu 30 menit. Dipasin lagi minyaknya tuh anteng seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini sebenarnya kurang anteng ya teman-teman ya. Kalau bisa ditunggu sampai minyaknya bener-bener anteng. Semakin dia anteng, semakin dalam gitu loh crispy-nya. Jadi crispy-nya tuh bener-bener crispy banget. Ini udah aja ya, soalnya aku ngegorengnya udah 40 menit lebih gitu, aku udah mulai bosan teman-teman. Tapi emang buat pilus tahu itu kita ngegorengnya harus kuat, tapi hasilnya juga bener-bener memuaskan, mulus, cantik, super kopong, dan pastinya enak ya. Ini tuh nagih banget teman-teman. Buat kalian yang belum pernah nyobain pilus tahu, sok langsung aja dicobain di rumah. Ini tuh mirip banget kayak keripik tahu, tapi cara pembuatannya lebih simple ya.
Ini kita tunggu adonannya sampai benar-benar dingin. Kalau udah dingin, kita langsung aja siap packing. Bisa langsung dimasukin toples kalau kalian pengen langsung cemal-cemil di rumah. Kalau kalian pengen dijadiin ide bisnis, ini langsung aja dibungkus-bungkus ya teman-teman ya. Aku bakalan masukin ke dalam standing pouch. Standing pouch yang aku pakai itu ukuran 10 x 17 ya teman-teman ya. Jangan terlalu kecil. Soalnya kalau kecil terlalu kecil banget teman-teman. Ini masukinnya pelan-pelan ya. Tuh kayak gini, ini kelihatannya sedikit untuk satu resepnya, ini jadinya 4 standing pouch. Menurut aku banyak banget sih, padahal tadi cuma pakai tahu 5000 jadinya sebanyak ini ya. Dan buat kalian yang nanya ini tuh kopong apa enggak, nanti kita review di akhir ya, jadi videonya jangan di skip. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkusin semuanya. Sebenarnya kalau kalian punya stiker, ini boleh banget sih di stikerin, cuman kebetulan stiker aku tuh lagi habis. Jadi ini langsung aja kita review ya teman-teman ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tuh kelihatannya sedikit, tapi kalau kalian makan ini insya Allah puas ya teman-teman ya. Soalnya aku nyobain ini tuh kayak nggak habis-habis gitu loh, saking banyaknya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh lebih enak dari yang kemarin. Dan kalian bisa lihat ini tuh lebih crispy, lebih kering, dan lebih empuk gitu. Thank you buat kalian yang udah nonton.